kalau Yesus Kristus itu adalah ilah palsu. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kekuatan Yesus? Lebih hebat lagi Nabi Isa kami. Pada waktu dilahirkan dia sudah bisa berbicara, menyelamatkan ibunya dari cercaan, dari fitnahan orang-orang di sekitar situ. Nah, Yesus apa? Apa hebatnya? Umur 33 tahun baru dia ada kehebatannya. Umur 30 tahun sampai 33 tahun. Itu pun mati pula dia. Apa hebatnya orang yang mati disalib? Tidak bisa dia bebas dari penyalipan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Muncul lagi seorang muslim. Wanita muslim ini dulunya ia seorang mualaf atau Kristen masuk ke Islam. Wanita muslim atau mualaf ini setelah mualaf bukannya ia mempelajari Al-Qur'annya, malah ia menjadi muslim yang menghujat Yesus Kristus. Bukannya itu, ia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tuhan Yesus Kristus, sesembahan umat Kristiani, saudara. Padahal ucapan-ucapan yang dia lontarkan itu terhadap Yesus Kristus tidak perlu diucapkan, saudara. Kalau mualaf ya mualaf saja, tanpa harus engkau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada sesembahan agama lain, yaitu Yesus Kristus. Seperti apa ocehan wanita muslim ini? Inilah dia videonya yang berikut ini. Persembahan-persembahan dari jemaat hanya untuk lari ke perutnya, hanya untuk aksesoris rumahnya. Biar paham kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan Jangan roh kalian kudusnya. tantang saya. Tenangkan roh kudusnya kakakku. Cup. Tidak, sudah penghujatan. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ilah, sementara mereka nggak tahu kalau Yesus Kristus itu adalah ilah palsu. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kekuatan Yesus? Lebih hebat lagi Nabi Isa kami. Pada waktu dilahirkan dia sudah bisa berbicara, menyelamatkan ibunya dari cercaan, dari fitnahan orang-orang di sekitar situ. Nah, Yesus apa? Apa hebatnya? Umur 33 tahun baru dia ada kehebatannya. Umur 30 tahun sampai 33 tahun. Itu pun mati pula dia. Apa hebatnya orang yang mati disalib? Tidak bisa dia bebas dari penyalipan. Apa hebat orang seperti itu? Apa yang bisa dijadikan juru selamat dari situ? Apa yang hebat dijadikan juru selamat, sementara pengikut-pengikut dia 12 orang itu, satu orang sudah mengkhianati dia dengan menjual dia, satu orang sudah menyangkal dia. Nah, tinggal 10 orang ini kabur. Apa hebatnya? Gak ada mujizat yang diberikan oleh diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ataupun kepada Yesus. Itu hanya diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di langit di bumi telah diberikan kepadaku. Lah dia aja menerima kuasa. Itu masa bisa Tuhan menerima kuasa? Tuhan menerima kuasa dari Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Pakai otak. Jangan pembodohan besar-besaran di sini, ya. Menurut saya, mualaf seperti ini lebay ya. Cocok kalau dia ini bergabung dengan komplotannya Kainama. Kenapa? Ya kalau dia udah mualaf ya mualaf aja, nggak perlu melakukan hal-hal yang demikian, menjelek-jelekkan agamanya yang lama dan merasa dia sekarang paling benar. Kalau mualaf aja, silakan, nggak ada yang ngelarang. Dan yang paling penting adalah ketika jadi mualaf, belajarlah agamamu yang baru sebaik-baiknya. Belajar ngaji gitu loh, paling enggak ya. Kurangi hal-hal yang demikian. Kalau saya melihat ibu ini memang kayaknya sakit hati banget dengan kekristenan karena dia merasa ditipu 20 tahun. Katanya ya, aneh, ditipu sama pendeta 20 tahun katanya dia ini. Dia ini merasa sakit hati karena Allahnya itu dikata-katain sama orang Kristen katanya. Siapa yang ngata-ngatain ya? Sehingga dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah ilah palsu, kata dia. Yesus itu adalah tokoh sejarah, tokoh sentral dalam sejarah. Dan
semua kehidupannya, bahkan kematiannya, kebangkitannya itu tercatat bukan hanya di dalam Alkitab, tapi itu fakta sejarah. Yesus Tuhan itu bukan buat-buatan atau diangkat jadi Tuhan di Konsili Nikea. Tidak, itu tidak pernah terjadi. Karena Yesus adalah Tuhan, kamu mengakui ataupun tidak, kita mau menerima ataupun tidak. Kenapa? Karena Dia ini adalah Sang Firman yang datang dan keluar dari Allah. Sang Firman yang turun menjadi manusia. Kalau Dia Sang Firman yang keluar dan datang dari Allah, bukan Allah, lalu apanya Allah, Bu? Kan aneh ya, lucu cara berpikirnya orang seperti ini. Lalu dia mengatakan, apa hebatnya Yesusmu? Apa kata dia kan? Yesus itu kan menyembuhkan atas izin Allah, katanya dia menerima kuasa dari Allahnya. Ya masa dia Tuhan berdoa kepada Tuhan, kata dia. Ini kan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang sakit hati yang tidak memahami iman Kristen ketika dia jadi Kristen. Makanya kalau jadi Kristen, ibadah yang benar. Jangan ibadah itu cuma datang waktu amin doa berkat. Ini makanya nggak dapat pengetahuan yang benar tentang iman Kristen. Jadinya begini nih, gagal paham ya. Yesus itu hebat. Sangat hebat. Kalau mau tahu kehebatan Yesus, terus hujat dia, terus tantang dia ya, supaya dia tunjukkan kehebatannya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada orang yang memiliki kuasa seperti Yesus. Ada kalanya dia melakukan mujizat spontan, tapi ada kalanya melakukan mujizat memang dia meminta izin kepada Sang Bapa. Kenapa demikian? Karena Sang Firman dalam keadaan mengambil wujud sebagai manusia. Secara hakikat, Sang Firman ini setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus, tapi dalam keadaan sebagai manusia, dia terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi, apakah dia tidak punya kuasa? Tetap dia punya kuasa gitu ya. Tapi itu dicatat supaya menunjukkan bahwa Yesus memiliki relasi yang baik, yang benar dengan Sang Bapa. Berdoa bukan berarti dia lemah. Berdoa di dalam kekristenan itu adalah cara bagaimana seseorang berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi Yesus memberi teladan untuk itu. Bukan berarti dia tidak punya kuasa dan meminta. Bukan, tidak seperti itu. Apakah yang dikatakan oleh ibu itu tadi hebat? Nabi Isa, Nabi kami ini paling hebat, keren gitu ya. Karena bisa bicara waktu masih dalam gendongan ibunya, masih bayi. Bicara masih bayi, ya bagi saya biasa sih ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus hebat. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan mujizat seperti yang dia lakukan. Nah, berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh ibu tadi itu ya, mengenai kisah Nabi Isa gitu ya. Sebelum itu tertulis di dalam kitab suci ibu ini yang baru, kisah-kisah itu sudah ada di dalam Injil apokrif yang tidak diterima oleh bapak-bapak gereja. Mari kita melihatnya ya. Yang pertama, saya mengajak melihat di dalam sebuah buku Yesus dalam Quran, tulisannya Geoffrey Parinder, mengenai cerita tentang Yesus. Di dalam halaman 110-111 dituliskan demikian. Di dalam Injil Pseudo Matius atau Injil palsu Matius. Jadi Injil Matius itu ada yang palsu ya. Yang dimaksud ini adalah apokrif, bukan Injil Matius yang ada di dalam Alkitab kita. Sebuah tulisan Latin yang tampaknya dikompilasi sekitar abad ke-8. Sebenarnya Injil Matius ini, yang lain itu sudah ada di abad ke-5, ke-6 ya. Disebutkan bahwa selama penerbangan ke Mesir, Maryam duduk di bawah batang pohon kurma dan ia ingin menikmati buahnya. Sedangkan Yusuf merasa khawatir akan kehabisan air. Yesus yang dalam pangkuan Maryam mengatakan kepada pohon kurma untuk membungkukkan diri kepada ibunya dan memberi buah kurma kepadanya.
dan pohon ini pun patuh pada permintaan Yesus. Kemudian Yesus menyuruh pohon kurma untuk mengangkat diri bersama akarnya agar dapat mengeluarkan air yang berada di bawah akar itu, dan air pun mengalir dari sana dan mereka pun minum dan bergembira. Jadi ini kisah mengenai kelahiran Yesus versi kitab apokrif Injil Matius palsu tadi itu ya, bahwa dia dilahirkan di bawah pohon kurma. Beda dengan Alkitab, karena Alkitab mengatakan Yesus dilahirkan di kandang. Kemudian halaman 122-123, di dalam Injil Thomas, di mana kemunculannya sekurang-kurangnya pada abad ke-6 dan juga berisi manuskrip Syria, mengatakan si kecil Yesus ini pada umur 5 tahun sudah bermain di arung jeram. Umur 5 tahun bermain di arung jeram ini, membuat tanah liat halus, menciptakan 12 ekor burung pipit. Saat ia melakukan hal yang aneh-aneh ini adalah hari Sabtu atau hari libur. Yesus memetik jarinya sambil berbicara kepada burung-burung pipit, "Ayo pergi." Burung-burung ini terbang dan kembali lagi sambil bernyanyi atau berkicau. Ini kisah ini juga ada di dalam kitab sucinya Mbak ini yang baru ya, bahwa Yesus itu membuat mujizat dari tanah liat itu berupa burung. Cerita ini juga dijumpai di dalam kitab Jewish Toledot Jesu. Sama halnya ia pun dijumpai di dalam Arabic Infancy Gospel Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus membuat tanah liat berbentuk tokoh-tokoh binatang, ada gajah, singa, harimau, dan membuatnya berjalan dan melompat-lompat. Jadi ini ya yang dikatakan oleh Mbak itu tadi, cerita-cerita ajaib mengenai Yesus waktu masa kecilnya membuat banyak mujizat tadi itu juga tercatat di dalam Injil-Injil apokrif. Kemudian mari kita melihat di dalam bukunya Pak Bambang Nursena juga, ini Answering the Misunderstanding jilid yang pertama ya. Di sini dimulai di halaman berapa ini? 20. Mengenai kelahiran Isa di bawah pohon kurma. Begitu juga kisah kelahiran Yesus yang dikaitkan dengan mujizat pohon kurma ternyata paralel dengan Injil Mata Al-Manhul atau The Pseudo Gospel of Matthew. Sama tadi yang dikatakan oleh Gofri Parinder tadi itu ya, pasal 20. Nah, di sini para penulis Muslim ada yang menghukumkan pohon Maryam di Mataria Mesir dengan Qiyas Al-Mu'minun 2350 yang mengisahkan bahwa Allah telah menempatkan Maryam dan Isa anaknya di suatu tempat dataran tinggi yang aman dan memancarkan air jernih, berkaitan erat dengan kelahiran Yesus dalam perjalanan mengungsi ke sebelah timur. Nah, di situ ya, ini dijelaskan mengenai kisah Yesus di bawah pohon kurma di dalam Injil palsu Matius tadi itu ya. Dan kemudian saya tidak membacanya karena ini panjang sekali. Isa berbicara pada waktu bayi. Nah, ini yang dikatakan Mbak tadi itu ya. Kisah mengenai mujizat pohon kurma ini memang sedikit perbedaan dalam versi pengisahannya dalam Qiyas Maryam atau Quran Surah Maryam 19 27 sampai 32. Lalu disambung dengan mujizat Yesus berbicara pada waktu bayi ketika masih dalam gendongan ibunya. Dikisahkan Maryam membawa bayi Yesus kepada kaumnya dengan menggendongnya. Selanjutnya menjawab tuduhan kaum Israel bahwa Maryam telah berbuat zina. Maka Maryam pun mengisyaratkan kepada bayi yang digendongnya. "Bagaimana kami akan berbicara kepada bayi yang masih dalam buayan ibunya?" tanya mereka. Kisah ini paralel dengan The Arabic Gospel of Infancy, Injil Al-Tufuliyah Al-Arabi, Injil masa kanak-kanak Yesus yang ditulis pada abad ke-6 Masehi. Namun buku ini mungkin merupakan pengembangan dari naskah apokrif sebelumnya, yaitu Injil Thomas tentang masa kanak-kanak Yesus. Jadi itu ya, di dalam Injil apa tadi itu, di Arabic Gospel of Infancy itu dituliskan mengenai kisah Isa yang berbicara di gendongan ibunya waktu bayi tadi itu ya. Ini juga tidak ada di Alkitab, tidak dicatat. Ini cerita-cerita ini hanya di dalam
Injil-Injil apokrif yang ditulis jauh setelah para rasul meninggal. Makanya ada yang ditulis abad ketiga, 4, 5, 6 itu jaraknya kan udah ratusan tahun gitu ya. Kemudian yang terakhir itu ini yang paling bagus, The Apocryphal New Testament. Ini kitab apokrif Perjanjian Baru. Semua ceritanya ada di sini, tapi saya tidak mau baca semuanya ya. Yang saya garis bawahi aja yang saya mau sampaikan. Di dalam The Pseudo Gospel of Matthew ini halaman berapa ini? Halaman 75. Di halaman 75 ini juga di pasal berapa? Pasal 20. Ini juga menjelaskan mengenai kelahiran Yesus di bawah pohon kurma. Ini ya, yang saya tandai itu. Kemudian di pasal 27, di sini dijelaskan mengenai Yesus membuat mujizat 12 burung gereja di hari Sabat. Ini ya, di sini diceritakan di Infancy Gospel atau di Injil palsu Matius. Kemudian ini juga ditulis di dalam Injil The Arabic Gospel of the Infancy. Ini pasal yang ke-36. Ini juga disebutkan ketika Yesus berusia 7 tahun membuat mainan binatang-binatangan itulah ya. Jadi dari binatang, dan kemudian dia juga berjalan, dia terbang dan juga makan. Di sini dijelaskan di dalam Injil The Arabic Gospel of the Infancy. Jadi itu ya. Di dalam ini semuanya ada ceritanya, tapi saya tidak baca semuanya. Jadi itu mungkin yang dianggap Mbak ini sebagai Yesus yang luar biasa. Kami tidak mengimani Yesus yang ini, yang tertulis dalam Injil-Injil apokrif ini. Kami tidak mengimani. Kalau Mbak mau ngimani ya silahkan aja gitu ya. Kemudian tadi dia mengatakan, katanya Yesus itu Tuhan, kok dia mati disalibkan, kok dia tidak mampu membebaskan diri dari salib. Mbak ini lupa ya, bahwa Yesus itu mati disalib, tapi di hari yang ketiga dia bangkit lagi, menampakkan diri ke banyak orang, dan kemudian dia terangkat ke surga, dia naik ke surga. Dia masih hidup selamanya loh. Dia tidak mati yang benar-benar mati kemudian tidak bangkit lagi, itu enggak, dia hidup lagi. Kemudian dia tadi ngomong, apakah dia tidak bisa melepaskan diri dari salib itu? Kalau Yesus mau, dia sangat bisa melepaskan diri dari salib itu. Tapi dia mau melakukan kehendak Bapa. Dia mati itu untuk menggenapi nubuatan para nabi. Jadi Yesus itu memang menghadapi itu semua gitu ya. Jadi dia tidak melarikan diri dari cawan yang harus dia minum. Itu Yesus kami. Beda dengan isanya Mbak ya, yang harus diserupakan, kemudian hukumannya harus diterima oleh orang lain, itu beda gitu ya. Karena Yesus mati itu menunjukkan bahwa Allah itu konsisten dengan janjinya. Allah tidak mencela-mencela, tidak. Lah kalau Yesus nggak mati, itu berarti Allah tidak menepati janjinya. Karena sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan mati sebagai kurban tebusan bagi banyak orang. Nah teman-teman, itulah dia seorang wanita muslim yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tuhan Yesus Kristus, sesembahan umat Kristiani. Saya melihat wanita muslim ini adalah golongan orang-orang atau barisan yang sakit hati terhadap kepada Yesus Kristus. Saya berpandangan bahwa kalau Anda mualaf, siapapun Anda yang mualaf, silakan mualaf. Itu kan pilihan Anda. Tetapi bukan berarti setelah Anda mualaf, Anda mengutak-atik dan juga mengucapkan kata-kata
yang tidak pantas kepada Tuhan orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Bagi saya, kalau Anda pindah agama, silakan pindah agama. Anda pindah agama, Kristen masuk ke Islam, seharusnya Anda mempelajari kitab suci yang Anda yakini pada saat ini, bukan sibuk membahas dan mengutak-atik Alkitab lagi. Mengapa? Karena Alkitab bukan dasar keyakinan Anda, karena Anda sudah mualaf. Dulunya Kristen masuk ke Islam, ketika ia sudah ada di agama Islam, bukan ia mempelajari Al-Quran, malah dia sibuk membahas dan mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Yang dulunya mereka tidak pernah baca Alkitab, yang dulunya mereka tidak pernah ikut PA, yang dulunya tidak pernah pergi ke gereja. Tetapi setelah mualaf, mereka sibuk dan giat membahas Alkitab. Tetapi semuanya ngawur, ya. Dan inilah ciri-ciri orang atau barisan yang sakit hati, ya. Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak normal pada umumnya, ya. Biasanya orang kalau pindah agama itu hidupnya semakin baik, bukan semakin buruk, bukan semakin tidak menghargai agama dan sembahan agama lain, bukan. Justru ketika pindah dan mualaf atau murtad, justru ia semakin baik. Inilah orang-orang atau golongan barisan yang sakit hati. Ya. Nah, kemudian apa yang telah disampaikan oleh Bro Didi Yudit sungguh sangat jelas, dan saya tidak perlu mengulangnya atau menjelaskannya kembali. Bagi teman-teman yang menonton video ini, silakan menonton dari awal sampai selesai, supaya teman-teman tahu penjelasan yang secara spesifik, dan kita dibekali untuk melihat orang-orang yang terus mempelintir iman dan Alkitab, dan kita siap sedia untuk memberikan pembelaan dan penjelasan terkait iman kita. Ketika orang lain mempertanyakan iman kita, kita siap sedia memberikan pertanggungan jawab. Nah, bagaimana kita memberikan pertanggungan jawab kalau kita tidak belajar firman Allah? Ya, tentu saudara dan saya belajar terus firman Allah, supaya ketika ada orang-orang yang mengutak-atik dan mempertanyakan iman yang kita yakini, kita bisa memberikan penjelasan secara benar. Oleh sebab itu, kiranya kita semakin giat dan belajar firman Allah, supaya kita bisa menjawab golongan orang-orang barisan yang sakit hati ini. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.